dikabarkanlah kepada Rasulullah. Ya Rasul, ada sahabat kita yang sakit, kelihatannya akan sakaratul maut, tapi susah untuk meninggal. Maka Rasul mengatakan, masih adakah orang tuanya? Sahabat-sahabat ada. Tolong panggil orang tuanya menghadap saya pada Rasulullah SAW. Datanglah itu ibunya. Wahai ibu, anak ibu sakaratul maut. Maukah ibu memaafkan kesalahan anaknya? Kata ibunya, enggak. Aku enggak akan maafkan itu kesalahan orang anakku itu. Kenapa? Ketika aku panggil dia diam saja. Ketika aku panggil dia enggak pernah nyaut. Oh begitu. Kata Nabi, kalau gitu sahabat-sahabat tolong siapkan kayu bakar. Siapkan kayu bakar, kita akan bakar ini anak ini supaya cepat menikah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tatkala Rasul mengatakan itu, pertama ibunya diam saja, nggak mungkin akan dibakar. Tapi sahabat kumpulkan kayu. Udah ada kayu, belum dihidupkan. Ibu, sekali lagi, bagaimana? Ibu memaafkan atau tidak? Tidak maafkan anak itu. Enggak. Yang terakhir ibu, tolong sahabat potong anak ini, orang ini taruh di atas api itu. Ketika anak itu dibawa, orang itu dibawa ke mendekati api, si ibu yang tadinya marah dipanahin, hanya dengan hati yang sangat dalam dia ucapkan, ya Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, aku maafkan kesalahan anakku tadi. Akhirnya, baik, kembalikan anak dengan izin Allah. Tadi sahabat yang tidak bisa ngomong apa-apa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggallah dia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba sekarang bayangkan, kalau tadi itu anak meninggal dalam keadaan orang tuanya tidak suka, tidak senang, dan tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, apa yang terjadi? Dia mati dalam keadaan durhaka kepada kedua orang, dan dia akan masuk neraka. Hanya karena apa? Hanya karena dipanggil sama ibunya lagi sholat, nggak nyaut. Padahal kalau yang nyaut kan batal sholatnya. Ya betul, batal kan sholatnya? Hanya karena dipanggil dia diam aja, dan dia nggak nyaut karena sholat. Itu saja kalau orang tua kita hatinya sakit, orang tua merasa hatinya tersakiti oleh sikap anak, itu menyebabkan kita bisa masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa begitu? Kok cuma begitu aja bisa masuk neraka? Kenapa Allah bisa marah gara itu? Bayangkan, pertaruhannya hanya apa tadi? Hidup dan mati ketika melahirkan kita. Oleh karena itu, selagi masih punya bapak, masih punya ibu, masih punya orang tua, berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya agar hidup kita selamat di dunia dan akhirat. Bayangkan saja ya, lagi sholat dipanggil enggak nyaut, orang tuanya ibunya marah, bisa menyebabkan orang tadi nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah dia pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi diajarkan dari itu. Alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ucapan singkat, ucapan gampang, tapi jangan dianggap sepele. Buktinya yang tadi sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, belajar rajin, tapi gara-gara menyakiti perasaan orang tua nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Untungnya ibunya masih ada. Coba kalau ketika itu ibunya nggak ada, gimana kira-kira? Bisa nggak minta ampun? Nggak bisa, karena orang tuanya sudah meninggal. Kecuali dia hidup lagi, masih ada kesempatan. Udah kenal